Nah, di sini diperlukan memang dari pemerintah melakukan sosialisasi yang tadi saya bilang, mungkin kalau ranah pedesaan melalui ibu-ibu PKK mengajak mereka untuk bergerak, artinya mengikuti pelatihan. Setelah mempertimbangkan A. Prestasi Promovenda selama masa studi, B. Ketekunan dan kesungguhan dalam melaksanakan penelitian, C. Hasil sidang tahap 1, sidang tertutup, D. Cara Promovenda dalam mempertahankan disertasi, E. Masa tempuh studi, F. Publikasi internasional, dalam hal ini Scopus. Maka diputuskan bahwa disertasi saudara Promovenda diterima dan dinyatakan lulus dengan nilai A. Kebijakan guna menjaga keberlanjutan usaha mikro kecil bidang kuliner di Kabupaten Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Udayana kembali menggelar sidang promosi doktor pada Jumat 11 Juli 2025 bertempat di gedung BH FEB Unut, Denpasar. Sidang yang berlangsung khidmat ini menghadirkan Nimade Widani sebagai promovenda yang secara resmi berhasil meraih gelar doktor di bidang ilmu ekonomi. Widani bukanlah nama asing dalam dunia pendidikan dan pariwisata Bali. Selain menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendradatta, ia juga merupakan praktisi yang kini menjabat sebagai Director of Sales Marketing di Melasti Kuta Beach Hotel and Spa. Perempuan asal Desa Kedonganan, Kabupaten Badung ini mengangkat disertasi bertajuk Strategi Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Bidang Kuliner di Kabupaten Badung. Sebuah studi yang mencerminkan kepeduliannya terhadap dinamika ekonomi kerakyatan di Bali, terutama pasca pandemi COVID-19. Nimade Widani memulai perjalanan akademiknya dengan menempuh pendidikan sarjana manajemen SDM di Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang ia selesaikan pada tahun 2003. Gelar Magister Manajemen kemudian ia raih pada tahun 2019 dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Konsistensinya dalam meniti jenjang pendidikan tinggi berlanjut hingga ia terdaftar sebagai karya siswa program Doktor Ilmu Ekonomi di FEB Universitas Udayana pada tahun akademik 2021-2022. Dengan pengalaman profesional yang luas di sektor perhotelan dan kepariwisataan, Widani tidak hanya menyerap teori tetapi juga mempraktikkan langsung berbagai dinamika ekonomi dalam kesehariannya. Dalam presentasi disertasinya, Widani mengungkapkan motivasi di balik pemilihan tema. Ia menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19, banyak masyarakat Bali khususnya di Kabupaten Badung yang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata dan akhirnya beralih ke usaha mikro kecil terutama di bidang kuliner. Menurutnya kuliner merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu banyak yang melihatnya sebagai peluang usaha saat sektor pariwisata terpuruk. Namun ia melihat fenomena menurunnya jumlah UKM kuliner justru setelah ekonomi mulai membaik di tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa banyak usaha tersebut tidak berkelanjutan. Dari sinilah lahir gagasan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan UKM kuliner di Badung. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan strategis agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi ketika krisis terjadi. Penelitian Widani menunjukkan bahwa sebagian besar tantangan keberlanjutan UKM kuliner berasal dari faktor eksternal. Ia menyoroti pentingnya partnership atau kemitraan khususnya antara pelaku usaha kecil dengan akademisi, lembaga pelatihan, serta pihak perbankan. Dalam hal permodalan, Widani menekankan pentingnya dukungan dari lembaga keuangan termasuk program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia juga menyoroti pengalaman kolaboratifnya bersama BUMN dalam inisiatif CSR yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung UKM lokal. Tak kalah penting, ia menggarisbawahi peran krusial pemerintah sebagai stakeholder utama dalam menjamin keberlanjutan UKM. Terima kasih. Kalau saya bisa explain sedikit terkait dengan disertasi, kenapa saya mengambil judul keberlanjutan usaha mikro kecil bidang kuliner di Kabupaten Badung.
Jadi di sini saya melihat fenomena yang terjadi seperti apa yang saya sudah sampaikan dalam pemaparan tadi, bahwa adanya fenomena pada saat pandemi COVID, di mana pandemi COVID usaha khususnya di Kabupaten Badung, orang-orang yang based on tourism itu semua beralih ke usaha mikro kecil kuliner, khususnya di kuliner. Memang ada beberapa di usaha lain, akan tetapi yang lebih banyak di usaha kuliner. Karena memang kuliner merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia ya untuk makan. Makanya itu lebih dikonsider. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena juga saya melihat setelah perekonomian membaik di tahun 2022 justru kok UMKM itu menurun gitu. Harusnya kalau perekonomian yang lebih bagus otomatis itu meningkat kan, tapi di sini fenomenanya justru menurun. Nah, setelah itu muncul ide saya untuk mengambil, berarti ini kurang sustain. Bagaimana biar bisa sustain? Akhirnya saya melakukan penelitian ini yang khususnya di Kabupaten Badung karena saya sendiri adalah praktisi pariwisata. Pada saat tujuannya ke depan supaya orang-orang pariwisata tidak cuman berlaku di pariwisata saja, akan tetapi untuk preventive action apabila terjadi goncangan-goncangan yang terjadi, jadi kita sudah mempunyai at least sesuatu yang bisa membuat kita bertahan hidup. Setelah menyampaikan dan mempertahankan disertasinya di hadapan Dewan Penguji, Nimade Widani dinyatakan lulus dengan predikat nilai A. Ia kini resmi menyandang gelar doktor, menjadi doktor ke-132 di lingkungan program Doktor Ilmu Ekonomi, sekaligus doktor ke-288 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting tidak hanya bagi Widani secara pribadi, tetapi juga sebagai representasi kontribusi praktisi terhadap dunia akademik. Ia menunjukkan bahwa pengalaman lapangan yang dikombinasikan dengan kerangka ilmiah dapat melahirkan solusi konkret bagi tantangan ekonomi lokal. Dengan gelar doktor yang kini disandangnya, Nimade Widani berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem ekonomi kerakyatan di Bali, terutama melalui pendekatan berbasis kolaborasi dan berkelanjutan. Ia berharap hasil penelitiannya bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kebijakan dan program pemberdayaan UKM yang lebih adaptif dan resilient di masa depan. Kabar Bali Hits mengabarkan.